السراج المنير وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم المصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل التوبة ويا أهل النور. أما بعد. Yang mulia para habaib dan para syaraif anak cucu baginda Nabi SAW, bil khusus yang hadir di tengah-tengah kita, ada di samping kanan ulun Al-Habib Ahmad Al-Munawwar. Yang mulia para tuan-tuan guru, para alim ulama, bil khusus hadir di tengah-tengah kita, guru kita bersama dan guru ulun tentunya sewaktu kita mondok ada di pondok tercinta Pondok Pesantren Ar-Raudhah Pasar Senen. Hadir di tengah-tengah kita yang mulia Muallim Satri. Dari beliau dulu kita belajar kitab apa Dasuki, kitab Dasuki Tauhid, belajar dari beliau. Ada Muallim Abdus Salam, dari beliau kita belajar kitab Mantiq, kita belajar kitab Al-Lum'ah Usul Fikih. Ada Muallim Fahmiddin, dari beliau kita banyak belajar ilmu alat, di antaranya ilmu nahwu dari kitab Qatrun Nada. Juga kita belajar fikih dari beliau melewati kitab Fathul Mu'in. Beliau hadir di tengah-tengah kita, dan semua guru-guru yang lain yang ulun hormati, yang ulun muliakan, teriring doa mudah-mudahan para habaib dan guru-guru kita semuanya panjang umur, sehat walafiat, diberikan rezeki yang luas, yang halal, ada lapang mencarinya. Mudah-mudahan hajat-hajat bubuhan sidin dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang ulun hormati, yang ulun banggakan, hadirin hadirat sekalian, mudah-mudahan pian-pian berataan yang hadir pada malam hari ini dapat rahmat yang banyak dari Allah, serta tidak pulang dari tempat ini melainkan berataan dosa-dosa kita berataan dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah izinkan kita berkumpul ada di tempat yang mulia untuk mengingat sebagian sejarah hidup sosok insan yang paling mulia. Dan rangkaian acara yang diselenggarakan pada malam hari ini adalah sebuah rangkaian acara yang bisa dipastikan mengundang rahmat Allah. Tadi kita sudah mendengari pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang Allah sendiri menegaskan, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, perdengari, diam, la'alla di dalam Al-Quran bermakna niscaya, berarti pasti. La'allakum turhamun, pasti diberi rahmat kalian. Itu sudah kita berdengari tadi. Lalu berikutnya kita akan mendengarkan sebagian sejarah hidup Nabi yang mungkin kita pun ada sedikit menyentil daripada manaqibnya wali, mobil khusus yang kita hauli pada malam hari ini, yakni Al-Badrul Sekumpul, yang disebutkan di dalam azhar, inda dzikris salihina tatanazzalu rahmatur rahmanil ghaffar. Ketika dibacakan riwayat hidup orang-orang soleh, Allah Ta'ala menurunkan rahmat, jamak daripada rahmatun, banyak rahmat yang diturunkan oleh Allah. Maka rangkaian acara yang kita selenggarakan pada malam hari ini adalah sebuah rangkaian acara yang bisa dipastikan mendatangkan rahmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berharap mudahan Allah Ta'ala menurunkan rahmatnya yang banyak lawan kita pada malam hari ini,
Dengan rahmat itu kita berharap kepada Allah agar Allah memasukkan kita berataan berkumpul bersama Nabi Muhammad di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, kejadian Isra wal Mi'raj baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terjadi pada 1 tahun sebelum hijrah. Satu pendapat menyebut 5 tahun sebelum hijrah. Jadi ada yang menyebut 1 tahun sebelum hijrah, ada yang menyebut 5 tahun sebelum hijrah. Malamnya, malam Senin, Allah sengaja memilih waktu yang spesial untuk kekasihnya. Kalau tidak malam Senin, hari Senin. Isra Mi'raj malam Senin. Tanggalnya 27, sepakat semuanya. Malam Senin tanggal 27, tidak ada khilaf. Tapi untuk bulan terjadinya Isra Mi'raj ada khilafiyah. Ada yang menyebut 27 Rabiul Awal, ada yang menyebut 27 Ramadan, ada yang menyebut 27 Syawal, ada yang menyebut 27 Rajab. Wa hadza masyhur wal amal bih. Ini terkenal sekali, masyhur sekali dan diamalkan di banyak tempat. 27 Rajab. Usia Nabi pun bervariasi. Ada yang menyebut 51 tahun, ada yang menyebut 52 tahun seperti dalam kitab Tawus Siraj. Ada yang menyebut 51 tahun 9 bulan seperti yang ditulis oleh Al-Faqih Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Sumit dalam kitab Syarah Hadis Jibril. 51 tahun 9 bulan. Sampai di sini kita paham kejadian Isra Mi'raj tidak lepas daripada khilafiyah atau kontroversi. Apa gunanya kita mengetahui kontroversi? Gunanya menambah ilmu kita. Jadi lokoai biar ada dengar kita ceramah malah lain baca Nabi Isra Mi'raj tanggal 27 Rabiul Awal, jangan disalahkan karena ada referensinya. Dan ini ditulis secara nyata oleh Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki dalam kitab beliau Wa Huwa Bil Ufuqil A'la. Itu lengkap perbedaan pendapatnya yang ditulis oleh beliau, referensi dalilnya. Mun kita tahu referensi itu berarti ilmu kita ini bertambah, ada perbendaharaan. Maka bila kita banyak tahu, insya Allah hidup kada gampang menyalahkan orang. Nah, ketujuh nyalahkan orang itu dasar ilmu sedikit. Man qalla ilmuhu kathura khiraduhu. Siapa sedikit ilmu pasti banyak nyalahkan orang. Jadi lihat biar orang sedikit ilmu lupa, ianya mengancam. Padahal pastinya mengancam orang, bukan berumul. Orang umul itu jangan ditampayakan, dipatah-patah sambil ini sudah umul ditampayakan yang pulang. Mama lupa, kau panggil duduk di warung baju di bawah benda. Mengancam, makan 2 dari 5 biji bayar ada. Mengancam aja, ada juga ada aja aja. Aku tahu lagi gua sebuting. Seorang tahu kurang mengaji, awak ada mengaji. Nyalakan orang lah. Nah jangan hidup itu jangan ketujuh bahkan jangan orang dulu. Kita mengetahui khilafiyah bukan untuk berdebat, tapi untuk menambah wawasan keilmuan kita. Jangan ketujuh berdebat lah. Nabi kadang-kadang ketujuh orang mengancam orang dulu. Nanti akhlak Rasulullah in khusima yasmut wala yujawib. Nabi kita Muhammad bila didebat orang, Nabi terdiam dan tidak menjawab. Nabi kadang ketujuh mengancam orang dulu. Kita ketujuh lah mengancam orang dulu. Siapa nanti tiru? Nah ayolah kita tiru perdebatan akhlaknya Rasulullah. Jangan ketujuh mengancam orang dulu. Apalagi kada jadi hasil, jadi kada jadi duit kada liur barang nyampur apa-apa. Jangan dibiasakan kayak itu. Nah ini penanggalan atau sejarah kejadian Isra wal Mi'raj yang pertama. Nah, dalam perjalanan Isra Mi'raj ini adalah sebuah perjalanan spiritual seorang hamba menuju kepada Tuhannya.
Apa haja yang digawi Nabi di perjalanan Isra Mi'raj itu merupakan perjalanan yang mestinya ditempuh seorang salik untuk mendapatkan ma'rifat billah. Mulai dari proses awal perjalanan itu sampai akhirnya, sampai Nabi buliknya, itu merupakan proses perjalanan salik menuju kepada Tuhannya. Kita ambil contoh, kata Allah para mubadah, ambil sedikit-sedikit gitu. Di perjalanan Isra Mi'raj, Nabi diperjalankan menuju kepada Tuhannya. Saat itu umur Nabi 51 tahun 9 bulan. Sebenarnya ini sudah jadi cerminan dasar kita berdata. Nabi mendapatkan kenikmatan bisa berjumpa dengan Tuhannya saat umur 51 tahun 9 bulan. Sebetulnya ini jadi umur standar yang mestinya kita jadi umatnya harus bisa mendapati apa yang didapat oleh Nabi, walaupun tidak sama nikmatnya seperti yang didapat oleh Nabi. Sakada-kadanya mahirib berapa? Umur 51 tahun 9 bulan Nabi menikmati indahnya bisa bertemu dengan Tuhan. Ini umur mestinya jadi cerminan dasar kita. Umur kita ini berapa sudah? Pertanyaannya umur kita berapa? Oh, umurku hari ini sudah 50. Tapi sampai hari ini aku hidup karena dia juga aku belum merasakan nyamannya ma'rifat oleh Tuhan. Ada setahun 9 bulan dari PR mendapati ini nah. Mudahan sampai kan itu berharap toh. Kita ini usaha aja, namanya apa ya? Jadi Allah. Orang yang dikehendaki Tuhan ma'rifat memang orang yang dipilih Allah. Dan di dalam hadis Nabi menyebut al-ilmu nurun yaqdhifuhullahu ala qalbi 'abdi man ahab. Al-ilm bermakna ma'rifat. Ma'rifat itu adalah nur. Satu nur yaqdhifuhullahu yang menembakkan akan nur itu oleh Allah ala qalbi 'abdi man ahab, atas hati seorang hamba yang sudah ia cintai. Berarti pahamannya apa? Orang kada baca ma'rifat, lalu orang itu kada dicintai Tuhan. Berarti jalannya mau kita hendak ma'rifat, cari dulu cintanya Tuhan. Nah, jalannya cinta Tuhan itu di mana? Dapat cintanya Tuhan. Jalannya Allah sendiri memberikan bocorannya di Quran. Qul, kata Allah. Qul, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, jikalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, umpati aku. Maka di situ fattabi'uni dijawab yuhibbukumullah. Bila sudah fattabi'uni mengumpati Rasulullah, yuhibbukumullah, pasti kalian mencintai akan kalian oleh Allah Ta'ala. Berarti lorong paling pertama, jalan paling pertama orang hendak dapat cintanya Allah, mengumpati Nabi Muhammad. Bila sudah mengumpati Nabi Muhammad, lalu kelas kita misalnya sudah diakui di hadapan Allah jadi hamba yang dicintai, tunggu saatnya Allah menembakkan cahaya ma'rifat itu ke dalam hati kita. Tunggu aja, si ditimbangkan ditembak ma'rifat langsung. Bisa jadi tak capai umur anu sudah ma'rifat, bisa. Atau sekadang-kadangnya ukur standar dengan Rasulullah. Rasulullah berjumpa dengan Allah, berhadapan dengan Allah 51 tahun 9 bulan. Mudahan aku paling kada yang ini belum dapat, mudahan sama umur Nabi kita aku dapat juga bertemu dengan Tuhan. Di mana ma'rifat kepada Allah. Itu pelajaran pertama. Yang kedua, kita lihat perjalanan Isra Mi'raj itu. Mulai dari awal perjalanan sampai akhir perjalanan, Nabi tidak lepas dari bimbingan guru. Jibril mengambil, bertindak selaku guru. Kita bicara zahir lah, bukan bicara hakikat. Bicara zahir,
gurunya Nabi Muhammad adalah malaikat Jibril. Sekira-kira ada sanad, maka Nabi Muhammad pun ditakoni gimana mengambil ilmu lewat Jibril. Jibril dari Allah, ada sanad. Dan agama Islam satu-satunya agama yang memiliki sanad dan sangat memperhatikan sanad. Mun kada ada sanad, orang salah hendak mubandir. Tapi karena ada sanad, orang kada kalah mubandir macam-macam. Dan sanad ini kita cari, sekira-kira kita sambung terus. Makanya kita mencari guru kada sembarangan. Menuntut ilmu itu kada bebarang. Kita cek guru di mengaji di mana, ilmunya kayak apa. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinah. Ilmu bagian dari agama, perhatikan kepada siapa kalian mengambil ilmu tersebut. Jangan berbeda, yang salah ambil ilmu habis nyanyok, salah ambil ilmu. Maka kita perhatikan guru mengambil ilmunya di mana. Guru fulan berguru kepada fulan, berguru kepada fulan sampai kepada Nabi Muhammad. Sehingga dikatakan al-ilmul mu'tabar hatta salah sanaduhu bi sayyidil bashar. Ilmu yang diakui sanadnya nyambung sampai ke Nabi Muhammad. Walhamdulillah Amuntai tidak berhenti memproduksi ulama-ulama. Mulai zaman dahulu Amuntai banyak di situ Tuan Guru. Sampai sekarang alhamdulillah Amuntai pun banyak masih memproduksi Tuan Guru. Dan ulama-ulama produksi Amuntai tidak bisa dipandang sebelah mata. Rawat karena mata kita dua. Ada kawan memandang sebelah mata, ada kawan. Kenapa? Coba kita lihat real fakta yang berbicara. Ulama-ulama Amuntai bisa hebat ada di benua orang. Produksinya Amuntai. Coba kita lihat Dr. Idham Khalid. Siapa beliau? Orang mana? Orang mana yo? Dr. Idham Khalid orang mana? Orang mana Malek? Amuntai Patarika. Dr. Idham Khalid orang Patarika. Amuntai punya di duit 5.000 kan agak gampang kan? Bandak sih di samping beliau agamis plus nasionalis. Hebat. Di antara murid beliau yang masyhur jadi dai kondang, dai sejuta umat, Kiai Haji Zainuddin MZ. Itu salah satu murid sini. Ada kegembangan. Di antara ucapan Dr. Idham Khalid yang sampai saat ini masih diingat, beliau pernah berucap, pemerintah yang zalim masih lebih baik ketimbang tidak ada pemerintah sama sekali. Kalau yang Muhammad, kehendak kita tuh memang pemimpin itu adil, bisa memakmurkan lawan rakyatnya. Tapi kan kenyataan berbeda. Pemimpin ini kadang-kadang bisa berlaku zalim lawan rakyatnya. Tapi komentar Dr. Idham Khalid apa? Adanya pemimpin yang zalim masih lebih baik ketimbang tidak ada pemimpin sama sekali. Coba biar pikiran pemimpin kan ada hukum hutan berlaku. Siapa yang jaga, jangan menang. Yang jaga harus berkuasa. Ya, tapi karena ada pemimpin, kalau kita madu, bakal lahir dalam tanah dan lagi megal. Ada megal kerusakan. Nah, pina mengancam, datangi kepolisian, bawa ke Kapolsek situ. Kalau orang mau usahakan karena yang berwenang masih ada. Coba bayangkan pemerintahan Muhammadiyah. Maaf ke polisi, maaf ya polisi, kami hanya melakukan tidak orang. Kali madu. Makanya, masya Allah, kata-kata beliau itu pemimpin yang zalim masih lebih baik ketimbang tidak ada pemimpin sama sekali. Tapi kita tidak berharap pemimpin kita zalim. Yang kita harap mudah semua pemimpin kita dari tingkat bawah sampai tingkat atas semuanya jadi orang yang adil, bisa memakmurkan kepada rakyatnya. Amin ya rabbal alamin. Ulama produksi Amuntai ada kedombangan. Almarhum Guru Bakri. Orang mana Guru Bakri? Mataram. Orang Mataram, Bitin, dan orang Mangga. Ayo, jadi ulama hebat di Banjar, terkenal di si pesantren Al-Musyidul Amin. Sampai sekarang eksistensinya luar biasa. Guru Surdi, orang mana? Alebiu. Syekh Nuruddin Marbu, orang mana? Harusan. Abuya Guru Syukri, orang mana? Sungai Padang. Amuntai punya loh. Bayangkan, banggalah dia jadi orang Amuntai. Karena Amuntai banyak memproduksi ulama-ulama hebat ada di luar daerah.
Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah kita kecipratan berkah amuntai ini. Alhamdulillah kita mengaji di amuntai. Alhamdulillah kita dapat bini pertama orang amuntai. Alhamdulillah. Alhamdulillah punya kai ulun orang baringin. Kai asli orang baringin, wagingin kau gede. Asli orang baringin kai, lalu kai udah anak, kai pindah hijrah ke Kalwa, abah lahir di Kalwa. Tapi kai asli orang baringin itu pula-pula masih banyak di baringin situ. Banyak masih ada yang sapuku 2 kali, sapuku 3 kali, sapuku 4 kali banyak juga. Sapuku 100 kali juga kan bang. Baringin ini, masya Allah, mu'alim ini baringin. Ulama muntai kata kegembangan. Dah kembalikan ke kisah dulu lah. Kita mencari guru. Sebelum kita menjalani jalan itu, kita mencari guru dulu. Ada guru yang mengarahkan. Kada bisa orang itu sukses tanpa bimbingan guru, tidak bisa. Wajib bisi guru. Kita melihat awal guru sekumpul sukses. Coba kita tuh belajar, jangan mengikuti suksesnya, ikuti proses beliau menuju sukses. Hidup ini proses, bukan protes. Beliau bisa jadi sukses, bagaimana prosesnya? Ini yang kita cek. Man nadhara ila bidayatir rijali shara siddiq. Siapa yang mengikuti bidayahnya seorang wali, maka bisalah ia jadi orang yang siddiq. Nah ini siddiq lagi pemulaan itu berproses. Kita simpulkan aja, proses paling pertama kesuksesan abah guru berisi paguruan. Mulai lahir, dididik, sudah lagi kakanak dididik abah sidin, dididik nini sidin, sekolah di Darussalam, mengaji lawan guru-guru di Martapura, tulang kabangil, khalwatnya dipimpin guru bangil, keluar khalwat dipimpin guru bangil, mengajar diiringi guru bangil, macam-macam apapun dapat arahan dari guru bangil. Itu yang dialami oleh abah guru. Sehingga beliau bisa jadi orang sukses. Siapa yang menempa suksesnya? Guru bangil di antaranya. Dan bahkan yang sering disebut sebagai syekh murabbinya abah guru adalah guru bangil. Makanya ada yang mengatakan di Kalimantan ini ada 3 Syarwani yang hebat. 1 Syarwani Abdan Bangil, asli orang Banjar tapi hijrah ke Bangil, Surabaya. 2 Syarwani Zuhri, asli orang Sungai Gamba, Marambahan, hijrah ke Balikpapan kilometer 19,5, mendirikan pondok pesantren namanya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Barang dahol sedikit. Sampai sekarang pesantrennya Masya Allah, pesantrennya di atas gunung, kan Balikpapan, maklum Balikpapan kayak gunung-gunung kayak itu, nah jalannya gunung-gunung kayak itu. Pesantrennya naik tuh menanjak, pesantrennya di atas. Abuya Guru Syarwani Zuhri. Yang ketiga Syarwani Kastam, ada di Martapura. Hebat. 3 Syarwani hebat. Andaikan abah ulun tuh ulama besar, kira-kira 4 Syarwani yang hebat di Kalimantan. Karena abah ulun gak sini Syarwani. Jadi jangannya abah ulun tuh ulama besar, kira-kira masuk juga dalam daftar 4 Syarwani yang hebat di Kalimantan. Syarwani Abdul Bagil, Syarwani Zuhri, Syarwani Kastan, Syarwani abahnya Yanur Kalwa. Jaga, jaga. Tapi karena abah orang awam, abah orang awam, sini orang biasa aja. Bahari menyinso kebiar. Habis saya kayu ditambah di hutan, abah tolong pelakunya. Lah lagi menyinso bahari, menyinso minuman kopi mana? Pas sudah Tuhan ngaret juga, lambung luka, abah tuh ngaret, bima hari-hari, nyaman kalau yang untuk bima, ingat lah kayak extra jus susu, wajib tuh lah terus susu ya, maka mau itu masuk pulang dari belakang mereka, benar-benar orang kuat di kelas lah itu terus susu. Aku malah sangat diulahkan dia berapa dari anak-anak. Ya, nasib aja bang. Tapi bukannya minta jadi mola kami itu malim minum sedikit ya kami malim memang berkat ya. Nah itu yang tidak ada bayu bagi salah rasa.
pintar juga lah. Allah abah itu lagi pegawai itu minum sidit buku bima dasar ma'arif ya, ma'arif wujud. Karena kalau wujud ya amalkan kayak itu luka ya lambung abah masuk rumah sakit pas setengah bulan yang lalu ulun bawa umroh, beliau ulun bawa abah, mama, bini, anak, ulun bawa semuanya umroh. Pas itu di pesawat muntah asam lambung tuh Pak, mulai rusaknya ngalih ya, ngalih badan ditambahin. Nah uji orang muntah bertambah mah itu paling harap asam lambung nih minum galapung kanji ujar orang muntah orang muntah jawab ada nih yang hanya mini ulut mamalkan bagus ya bilanya asam lambung galapung kanji nang minum jadi amalkan mulut bisa juga. Udah alhamdulillah kada nilai itu Pak. Subuh mahir kada makan lu kada bisa makan subuh. Ada ulun kada makan bio kan ya. Bulan biar nih. Nah, apa makan bio nih ada kada kawan siti-siti orang dia salah sedikit ayo. Dasar dia bisa ulun jarang sarapan tuh jarang. Ulun biasanya makannya siang. Jadi sudah siang hanya makan subuh tetapi bisa makan ya, kembalikan ke pembahasan. Jadi langkah pertama orang yang akan mendapatkan makrifat wajib berisi perguruan. Sebagaimana Nabi sebelum berjalan Jibril nama arahkan. Sebagai anak murid bila hendak sukses maka patuh dengan perguruan. Lihat yang dicontohkan Nabi. Bangun Jibril diambilin ini Hijr Ismail. Bangun Nabi kita. Berapa dibedah dada benda ya Nabi, dibasuh, ditutup kembali, distempel, disediakan kendaraan. Karena pas di perjalanan turun ya Jibril, inzil, salli, turun sembahyang, masih Nabi turun sembahyang, naik lagi kita suruh turun sembahyang, masih Rasulullah. Itu pelajaran. Orang yang akan sukses itu paasiat lawan perguruan. Karena mau lagu seorang, ya dan bawa lagu seorangnya itu kan mau sukses dia. Orang sukses itu paasiat perguruan. Nah nyawalah disini terusakin mengaji ilmu lagi ini dulu, lagi ini jadi dulu. Itu nah masih perguruan itu. Kaina dulu jelma alim belajar ilmu nanti tinggi, kita hambar ikan belajar ilmu rendah. Kaina dulu berarti tinggi ilmu alat dicakali, itu tak. Habib Ali Sahibul Maulid itu nanti diarahkan beliau kepada anak muridnya. Habib Ali itu mengajar nahwu ya. Tiap hari Habib Ali mengajar nahwu. Majelisnya dihadiri oleh Nabi Muhammad SAW. Pada kegempalan orang mengajar nahwu, mengajar ilmu alat. Dengan ilmu alat semuanya bisa. Ada baca kitab kundul, kitab apapun bisa. Alatnya cukup. Itu. Jangan tinggi dulu mengaji, lalu mengaji tasrif. Lalu habar mengaji yang lain sudah sampai ke puncak, sudah ke Sidratil Muntaha naik, dah apa lagi publiknya tinggi dah kajian. Nah itu kaitan dulu masih guru mana itu. Nah hari itulah waktu di Martapura kami bila malam Kamis pengisian tenaga dalam, bila malam Kamis kami kumpulan anak-anak nih ada tenaga dalam Pak. Supaya kawak kayak beri prima melawan admin bangun kan kegempalan bila malam Kamis guru bertawasul karena ditransfer sikit itu ada kegempalan asing-asingnya tak tujuh ya ilmu kayak itu tapi ternyata namanya guru bujang itu awalnya aja sih kada pas awak nyawa ini kada pas kakawanan nyawa oke lah mau dibuat di tenaga dalam mungkin bisa masuk tapi awak nyawa kada pas berhimmat unda mentransfer kada mau masuk kenapa? Kisengnya luput tuh biar merasa makan kada mau kanan luput kisengnya oh itulah guru jadi lalu suatu hari majelis kitab berduaan lawan sidin kan
Pas menyusun kitab itu beliau mematir amunnya orang bahari lah ya sukses tuh mahal buat butuh aja orang mahal buat di sini nanti amalkan nang ini banyak jadi orang sukses ingin bang jar si anak murid nih kayak apa guru sekiranya nyaman jadi orang sukses sakalanya juga sedikit kayak gini paling nyaman di sini hendak sukses tuh ilmu transfer ya apa guru artinya guru merestui ikan ditumpah sidin ilmu sidin itu paling nyaman bisa lah gitu ya bisa tuh Kiai Abbas Cangaan Banyuwangi tuh ada suami belajar ditumpahi Kiai Walid ilmu langsung alim jadi ulama besar nah ada suami belajarnya tiga tasrif Mbah Pa'ala Nasara Raja'ah itu jangan di sidin Pa'ala ditasrifakan sampai habis Nasara ditasrifakan sampai habis pasca Raja'ah yarji' raja'an sampai kepada fi'il amarnya irji' hingga irji' itu maknanya apa ya pulang oleh kamu langsung suruh Kiai Khalil bulik kita misalnya hingga irji' pulang kamu pulang Kiai iya pulang sekarang kamu pulang ngarang disuruh Kiai bulik saya boleh ke Banyuwangi dibukakan Tuhan Futuh bisa baca Sahih Bukhari bisa baca Ihya di situ santren ribuan santrinya gurunya langsung belajar cuma belajar pahala masalah pelajaran hingga dia aja kulik ayo biar berapa hari udah belajar itu ilmu transfer ditumpahi pengguruan mau alim tapi dari 1000 paling seikong ada takapir kene biar jangan mahayal namanya Kiai Abbas aku kayak Kiai Abbas aja kedua ya mahayal biar jangan ini contoh kisah guru mentransfer ilmu bisa maka itu tuh nyaman di sini maka itu langsung munculnya aja jadi si anak murid dia loh ngarannya bahiri warna kawanan bisa ilmu tenaga dalam macam-macam bisa wah punya mantap jarak jauh orang ya oh yang kesenang ya mantap takui apa nah itu bahiri ya melihat kekawanan pas diucapi sidin awak nyawa kadang pas jadi pak mau pas kayak pak guru ikam di jalan aja di sini jalan ke situ kamar aja nah jalan juga alhamdulillah takliling dijalani semuanya dijalani kenapa diucapi sidin berjalan alhamdulillah berjalan engkau baru buka engkau buka aja di sini pak kamu tapi jalan itu masya Allah lah itu kenang-kenangan yang luar biasa kayak telah terjadi kepada seorang murid pada zaman dahulu. Jadi wajib bisi guru lalu mengikuti arahan guru jangan bisa-bisa sorangan di mau sukses. Nah sekarang di perjalanan itu baginda Nabi diperintahkan turun 5 kali transit pertama di Thaibah lalu berikutnya di Madian di kampung Nabi Syuaib Nabi Musa lari ke situ kampung Nabi Syuaib ujar bahari itu dikisahkan mulai wadah Fir'aun ke kampung Madian 8 hari berjalan mulai Mesir sampai ke Madian 8 hari mulai ini kira 1 hari bang jalan ke situ Nabi Syuaib hidup di Madian Nabi Musa istirahat di situ. Ternyata kayaknya ceritanya kemudian dikawinkan dengan anak Nabi Syuaib. Dibagi Nabi Musa tongkat ini yang kemudian jadi mukjizat sendiri. Tahu lebih kayu Nabi Musa itu tongkatnya dari apa? Ada nama dahkan tongkat tunggarannya kayu abanus. Ada nama dahkan itu kayu abanus. Sampai hari ini ada kayunya. Tapi bukan tongkat Nabi Musanya lah. Kayunya sama bahan kayunya dari abanus itu ada sampai hari ini dia. Suara biar melihat. Suara nah, Pak ada di mobil ulun kayu abanus mau melihat. Bentuknya tasbih, jumlah tasbih. Berapa puluh harganya? Punya cocok ulun lah bu. Badan si bunga kayu abanus ada nama dahkan itu kayu abanus jadi. Sama tongkat Nabi Sulaiman
aja kayu abanus juga. Dia sifatnya kayu abanus itu keras, tidak mudah dimakan rayap. Itu diantara cirinya. Ada sampai apa ini? Menguntungkan Nabi Musa aja dia lagi Pak. Jangannya ada dia tukar Nabi Musa tuh awal diambil. Nah Pak laut aja banyak jadi jalan tol. Itu kita jual Pak Jokowi nyaman banget sih di tol. Tinggal hambat hutan jadi jalan, hambat jadi jalan. Kata apa? Menjiwa hubungan sipil macam-macam, anu tender macam-macam. Ada apa lagi? Ada Pak. Ayal benar ada singgah di Madia, lalu singgah di Tursina, tempat munajatnya Nabi Musa. Lalu kemudian singgah lagi di Baitul Laham, Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Isa. Terakhir transit singgah di Baitul Maqdis. 5 tempat ini tempat yang berberkat, tempat yang sangat-sangat barokah. Itu disinggahi oleh Nabi sebelum bertemu dengan Tuhannya. Apa pelajarannya? Tidak mungkin seseorang akan diberikan ma'rifat kepada Allah selama hidupnya kada ketujuh mengambil berkat. Nabi ini mengambil berkat, padahal apa kurangnya Rasulullah? Nabi ingin berkat, tapi Nabi tetap mencontohkan mengambil berkat. Kita baca cakaplah, karena hendak mengambil berkat, jaga pada Nabi ngarapnya. Nabi mengambil berkat. Mengambil berkat itu bisa kepada tempat di tempat berberkat kita ambil berkatnya bisa. Macam masjid nih misalnya di Masjid Tuhan jemaah alim tadi 219 tahun, itu ratusan tahun yang telah lewat bisa kita pastikan di sini banyak sujud orang-orang soleh. Ini berarti tempat berberkat. Sembahyang biar di sini di samping pian beribadat niatakan mengambil berkat orang-orang soleh dan suah beribadat di sini. Dia ambil berkat caranya. Atau pian datang ke mihrabnya orang wali. Misalnya mihrab imam siapa pian datangi. Misalnya ada tempat kamar khalwat wali siapa, kemudian ziarah ke wali katung. Ada kamar khalwat sini masuk ke situ. Ada ulama ditakuni nih. Mana afdolnya menziarahi asarnya orang wali atau kuburnya orang wali? Asar itu artinya peninggalan, entah itu rumah atau kamar ibadat. Lawan main lagi kubur sidin, nama afdol, nama bagus didahulukan. Ulama tadi menjawab bagus berdahulu ke rumah si wali, hanya ke kubur si wali. Rumahnya dibuka. Nah macam Habib Saleh Tanggul kan, misalnya berbuka rumah sidin, masuk ke rumah sidin dulu, hanya ziarah kaum makam sidin. Rumah Habib Abu Bakar Gresik dibuka, masuk ke situ dulu, hanya ziarah ke makam sidin. Kenapa dikatakan demikian? Berkahnya orang wali ratusan tahun kada baca hilang. Rumah itu saksi bisu di mana sidin hidup, apalagi kamar khalwatnya. Apalagi kamar khalwat Habib Abu Bakar Gresik, di situ saksi beliau bertemu dengan Nabi Muhammad. Bayangkan ya, itu andaikan rumah Abah Guru Ngumpul dibuka untuk umum, andai itu kita bayangkan kalau masjid lebih didahulukan hanya ke makam sidin. Seandainya itu bagusnya tuh itu. Nah, karena berkahnya itu luar biasa ada di situ. Oh, kamakamnya penggurunya, kamakomnya bagus juga. Tapi kenapa maka didahulukan bekas itu? Karena makomnya orang soleh, makomnya orang wali. Kadang-kadang pas kita berhilang sidinnya ada. Memang itu kuburan sidin. Tapi pandangan orang-orang yang hawas waktu berhilang bisa orang nanti hilang itu ada. Contoh, dulu pernah serombongan mulai Kalimantan Selatan, tulang haul guru bangil ke Imbayan lawan tuan guru besar. Guru besar ini misi murid puluhan ribu. Tulah empat rombongan, termasuk nama iringi sidin para pejabat. Ziarah turun dari Sidoarjo, Bandara Juanda, terus ke Ampel pertama kali. Pas ziarah di Ampel pertama selesai, langsung keliling di Surabaya. Pas bulikan haul guru bangil, singgah pulang di Ampel. Maka bupati ketakon,
Guru, kenapa Pak kata 2 kali bejiara kampel? Kada soheh kan nama mulaan tadi? Apa jawaban si guru tadi? Anu nakai di sini. Pertama tadi kita berziarah tak ilangi rumah puang. Puangnya denda. Tuhuk baca salamullahnya sadar denda namanya hon. Pas nangini tadi baru. Nah pas kita pulihkan ada orangnya. Pas kita mau ucap assalamualaikum ya wali Allah, langsung sidin menjawab. Itu ya sidin namukan anda kia udah sampai lagi rumah kosong. Tak lagi rumah puang dan apa hendak kembali lagi orangnya yang ada. Tuh anak hawas yang kita bincang sama. Salamullah ya sadar sahut orang akan ada tetap sampai dalam kita melihat. Tapi kan ini bicara khususnya sidin yang melihat. Dan sidin sudah tampilnya dan pas bulikan itu hanya ada. Nah itu makanya orang tahu apa kita menyamain nama itu. Oh guru aja terus dari sini suara ayat. Nah iya ada percaya kul hal yastawil a'ma wal basir. Kada sama orang bijak dan melihat. Kada sama. Antara kakak-anak aja lah lawan orang tua aku lah yang kelihatan. Kakak-anak 6 bayi itu, inya masih polos dosanya dada. Inya melihat pada hantu itu ada. Bisa nih hantu itu mencungkong di titiwan. Mau kue kakak-anak tadi. Akal dia mau makan, wah menangis menyebabmu. Lalu dipandiri abahnya, misalnya kakak-anak ini sudah paham kan, misalnya lah, atau sudah tak kenal nih, cuma masih hawas kelihatannya. Kenapa? Nak pakai kakak nangis, tuh hantu bahayanya, menunjuk di titiwa, tuh ada hantu. Oh mana ada, kamu di berapa juga dia. Itu nambah hantu, nah dada yang bapak awal tadi karena saya gitu, mata inya dasar melihat, mata kita dasar kada melihat. Kul hal yastawil a'ma wal basir. Kada sama orang buta dan orang lihat. Nyata kada sama orang buta dan apa nama lihat kita lihat jujur. Adanya nyaman orang buta tongkat yang di tangan. Jadi teman abadi begitu derita nasib orang buta. Film cinta segitiga ya Pak. Berapa lama mata buta kita begitu tes maka udah mata pijak langsung mata bayi lama kembang pijak mata sikit gara-gara main kita karena pijak ya ada melihat pas tak berujur benar mata seorang pijak kakak hendak kawin kakak sidin ngarannya Insinyur Dendi dengan kakaknya Rumah Irama. Insinyur Dendi hendak kawin, Rumah Irama kan kadang melihat siapa calon kakak iparnya. Ternyata apa? Insinyur Dendi mengawin Rika Rahim. Sedangkan Rika Rahim itu pacaran Roma. Ya Allah, ngarannya Rika sudah pasrah ya itu kan udah. Akhirnya waktu berbulan madu Roma dibawa ke Jogja karena di Jogja ada dokter ahli. Dibawalah ke sana. Tiap hari Roma dikawani oleh kakak ipar. Darah buta katanya. Kakak ipar yang maharagu. Pas sampai malam Roma Irama bangun hendak minum cangkir pacah. Bubur dekat dengan buta deh. Bangun deh kakak ipar tadi. Langsung jadi Roma Irama terima kasih kakak. Kakak telah memperhatikanku. Sama-sama Roma. Pas imbah menyambut itu, rajin Rika itu langsung kepandir. Malam itu pas kepandir, Roma langsung ucap kata, suaramu mengingatkanku pada seseorang. Iya. Jadi iya Roma jadi kakak itu jadi berbakat menyemata Rika akhirnya. Kenapa ingat karena masa lalu bersama dengan Roma? Maukah kakak menuliskan surat untuknya? Iya Roma, iya harus. Akhirnya apa ada dituliskan surat Rikanya menangis. Ada yang bayangkan dia pacaran surat di hadapan ada kegembangan, tapi gak ada kata bicara. Ada lihat ada pacaran surat. Suara jadi mirip pacaran ada hanya saja barangnya. Pas dia operasi Roma, banyak operasi kan. Dimakani nggak tuntuk, dioperasi dipacol badannya. Itu Rika kan di hadapan belakang. Jadi ya pas dibuka kepunang-punang kata Roma.
Kakak, aku bisa melihat kakak. Mana kakak iparku? Mana kakak iparku kakak? Oh, jadi sudah ini itu kakak ipar kamu. Masih boleh Rika. Apa ada Rika lagi buka dekat rahim sepanjang rumah sakit tuh buka. Keluar pada rumah sakit pas ke jalan raya motor pol datang. Dari Alphard dia belum motor ya asing lalu wajib tang diranja dekat rahim. Rabah pas di pangkuan rumah irama mati dekat rahim. Nah itu nang ujar rumah irama tuh akhir pertemuan membawa kematian. Dah kau mana ke rumah irama. Itu lain kisah Nabi, lain kisah wali. Tapi itu kisah film tahun berapa ya lah? Tadi kan julun nah itu tuh kisah orang muda tadi jadi layak orang kasih tahu. Bah jujur juga koleksi rumah irama tuh lengkap melimai di rumah. Mulai nang rumah irama kisah percintaan sampai nang kisah peperangan lengkap lebih sih. Nah rumah irama kalah itu aja ke suara kawan satria berjindar. Nah itu dua tuh kalah filmnya kita. Sisanya kan film cinta, badai di awal bahagia, menggapai matahari, berkelana, cinta segitiga. Nah itu tuh film-film yang kisah percintaan beradaan kayak itu. Hafal jangan ini apa? Film cinta tuh musuhnya Herman Longuna. Itu musuhnya kemana? Tapi ada terakhir juga. Masuk penjara Herman Longuna balas dendamnya. Roma Irama kawin, berenang anaknya Roma diculik, anaknya Roma anaknya Devi. Diculik oleh Herman Longuna, judulnya Badai di Awal Bahagia. Itu sambungan film cinta gitu. Ya kenapa Roma Irama mau api? Ada jadi hasil. Allah. Dah. Jadi sini terlalu dulu. Banyak yang katakan dari laporan jangan Allah. Dah, kembali ke bahasan. Kira-kira kita jam 11 sampai ini hanya jam 11 lewat belum setengah 11 lewat 10 menit. Pikir lagi jam 11 sampai jam 11 wita berarti setengah 11 waktu. Mana kisahnya tadi? Gimana tadi? Mengambil berkat adalah kisah mengambil berkat. Nabi aja mengambil berkat, masa kita tidak mau ambil berkat? Nah, Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, beliau pernah berkomentar saat kita kuliah orang, Bib, kok bisa ya orang-orang sekarang menuntut ilmunya gak barokah? Kok bisa ya, Bib? Apa jawaban beliau? Ya memang bisa. Kenapa? Karena santri saat ini menuntut ilmu banyak yang su'ul adab kepada gurunya, banyak yang jahat adab kepada gurunya sehingga ilmunya tidak barokah. Lantas, Bib, bagaimana caranya kalau kita ingin jadi orang yang berpangkat di hadapan Allah, sedangkan ilmu kita sendiri tidak ada berkah? Kayak apa Anda jadi orang berpangkat di hadapan Allah? Apa resep dari Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf? Kata beliau apa? Kalau kamu mengharap berkah ilmu sangat-sangat jauh, tapi ada yang cepat, kata beliau. Kamu bisa mendapatkan pangkat di hadapan Allah melewati apa? Kamu ngalap berkahnya orang saleh. Jadi derajatmu nanti diangkat oleh Allah bukan berdasarkan ilmumu, tapi berdasarkan mahabbahmu kepada orang saleh. Dan itu terbukti banyak orang ilmu sedikit tapi pangkatnya tinggi di hadapan Allah. Melewati apa? Mahabbahnya kepada orang saleh kuat. Habib Umar bin Habib itu kemana-mana beliau tulang dakwah, pasti beliau mencari di mana wali di tempat ini yang biasa diziarahi, di mana wali di tempat ini yang biasanya ditawasuli oleh masyarakat setempat. Habib Umar pasti ziarah. Di mana tempat beliau dakwah, dicari di mana wali yang biasa ditawasuli orang, ziarah sini ke situ, mengambil berkat orang soleh di tempat tersebut.
ke Indonesia Habib Umar, ziarah beliau, ziarah Habib Abu Bakar Gresik, ziarah Habib Guru Sumpul. Bahkan dulu pernah beliau saat belum pernah sama sekali ziarah ke Aceh, beliau minta supaya dibawa ke Aceh. Ziarah kemana? Ziarah ke tempatnya Sayyidil Habib Abu Bakar bin Husain bin Faqih. Abu Bakar bin Husain bin Faqih itu di Aceh adakannya, di tengah-tengah kota Banda Aceh. Tapi namanya karena masyhur Habib Husain bin Faqih, Habib Abu Bakar bin Faqih. Masyhurnya apa? Tengku di Anjong. Karena orang Aceh itu tengku-tengku itu kayak orang Aceh. Bahasa pada kita kan datu. Itu di Jawa Sunan atau Kiai, Mbah Yai. Di sana tengku. Nah, itu masyhurnya kayak itu. Habib Umar dulu karena pernah sama sekali ziarah, minta bawa ke sana. Pas beliau ada di Indonesia, bawa aku ke Aceh di sini. Kenapa sih hendak benar? Karena ini Habib waktu datang ke Aceh diperintah langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Di masyhur ceritanya ada 3 habaib kawan Sidin itu memang berempat, satunya dari masyayikh yang kita bahas dari Sadah Bani Alawi. Ada 3 habib yang ketika datang ke kota Madinah mereka bersepakat selama di Madinah mengamalkan seluruh isi kitab Bidayatul Hidayah. Imam Ghazali itu nama lengkapnya. Isinya ada dari bangun tidur sampai tidur lagi, ada bergaul dan lain-lain sebagainya. Mereka bertiga ini berjanji, ikrar, bersumpah, sekira-kira di sana selama di Madinah mengamalkan isi kitab Bidayatul Hidayah. Dan itu bujur digawi oleh Tuhan Sidin. Setelah berhasil menggawi berataan, apa hadiah yang diberikan Allah? Mereka bertiga semuanya bisa berdapat Nabi Muhammad secara yang Allah. Berikung melihat Rasulullah. Pertama, Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Aidrus. Itu makamnya ada di Mesir. Pas berdapat Rasulullah, apa? Pemandah Nabi, Abdurrahman, ikam pindah ke Mesir, ikam dakwah ke Mesir, ajarkan ilmu hadis, ajarkan sunnahku ada di sana. Dan itu diberi oleh Nabi bekal notes, buku catatan kecil, buku saku. Nah, Nabi, ugari ikam ini nah. Bila ikam kata lihat apa-apa aja pertanyaan orang, buka buku itu pasti ada jawabannya di situ. Maka Sidin pun tolak ke Mesir. Pas tolak ke Mesir, kebelujuran Imam Al-Azhar itu meninggal saat itu. Maka orang mencari penggantinya, ada kegempangan, musyawarah itu besar-besaran. Tuan guru kumpulan, santri kumpulan, orang awam kumpulan. Duduknya bedain, tuan guru spesial, santri spesial, orang awam spesial. Karena Sidin hanya datang ke Mesir, Sidin duduk di barisan orang awam. Orang pada tahu pada Habib, pada tahu pada alim, duduk di barisan orang awam. Akhirnya pas datang waktu sholat, mereka mengatakan mereka semuanya tidak ada yang berhak jadi imam. Karena imamnya baru meninggal. Siapa yang berhak jadi imam? Mereka mengatakan siapa yang paling alim di antara kita. Masalah sunnah dalam sembahyang itu berhak jadi imam. Jujur di kertas masing-masing. Ada kalangan tuan guru yang menulis 200 sunnah, 300 sunnah. Kalangan santri ada 50 lihat. Nyata aja santri kalah, guru menang. Orang awam tambah lagi mensawat kita awam mungkinnya ada kawan Jawa. Tapi ternyata setelah habis waktu yang ditentukan di kalangan orang awam ada nama si penulis. Tuan guru paling banyak dapat 300 sunnah. Tapi pas di kalangan orang awam masih menulis. Kita punya orang, Ika menulis apa? Aku Sidin menulis sunnah di dalam sembahyang. Berapa Ika boleh? 500. Wah, ibunya jangan-jangan berapa bang di sini. Dibawa kertas itu kepada Dewan Guru Al-Azhar, dicek semuanya benar. 500, mana orangnya? Berdiri, suruh maju. Akhirnya Sidin maju. Karena biar banyaknya menulis sunnah, biarlah yang berhak jadi imam. Maju Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Aidrus jadi imam sebagai pengganti Imam Al-Azhar yang baru meninggal dunia. Setelah selesai sholat, orang
Mesir kada percaya itu aja. Ikam kada kawah nama ajar di sini. Ikam kada kawah jadi tuan guru di sini. Bon kada lulus tes dari kami. Setiap seekor tuan guru memberikan pertanyaan 10. Tuan gurunya 10, 100 pertanyaan. Ada berlombangan. Hukum-hukum kali ditakunakan. Cuma Sidin kan dapat buku dari Nabi. Bila bina asal ragu-ragu, jawabannya bukan Sidin, ada jawabannya. Rupanya ada yang memperhatikan. Nyata aja dapat harusnya ada contekannya apa? Pas sembahyang berikutnya, buku itu diadak Sidin di hadapan gitu. Sidin sembahyang, ada nama jemput. Buku tadi dicetak bukannya. Jemput tadi kita buktikan, nah imbah buku di kadada, kawakan di Sidin untuk menjawab. Patak bukannya. Tonton sembahyang berikutnya, Sidin berputar. Ditakoni orang, pas buku kadada, amok Sidin. Mana buku ya Sidin? Jadi nama akunya berada, ibuannya beritakan marah dia bernyatakan mana buku di sini benar di dalam jawabnya sarik Sidin emosi tingkat tinggi akhirnya apa awak beliau berubah jadi raksasa kawaman Sidin keluar berubah jadi raksasa lampu di masjid itu dimakan di mana di sini mana buku ya Sidin siapa kada mengaku kumahani berada hendak katakan makati buatnya berjunjung nah maaf benar kamu biar kenapa di sini aku marah ini buku pemberian dari Rasulullah jangan aku manuka aku berikan aku bertemu ini berian Nabi tahu kan saling Sidin geram ternyata karamat Sidin keluar dari raksasa kabar itu terdengar oleh guru beliau. Siapa guru beliau? Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, pengarang kitab Sullamut Taufiq. Gurunya mendengar berita itu, gurunya langsung ucap, Ya Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus, ittaqullah. Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus, bertakwalah kepada Allah. Jangan diungkai karamat, karena karamat bagi orang wali bagaikan darah haid bagi seorang wanita. Itu dikomentari. Akhirnya komentar gurunya dibalas oleh beliau. Maaf guru, bukan mulut menampaikan karamat, tapi buhannya banyak. Akhirnya ulun terpaksa, karena ini buku dari Rasulullah harus ulun kancangi. Ajar maka mau berjemojok, oh itu ada bapak. Nah garis bawah ini biar apa? Karamat itu bagi orang wali kayak darah haid bagi seorang wanita. Orang wali itu kadang ketujuh maka tambahan karamat. Dan kita ketujuh, kita tetap sampai kesaktian. Udah tahu aku belum? Hujan aku tuh mendoakan. Tujuannya hari moro tapi kena hujan tahan dia kan maksudnya kena hujan. Tapi nambah dua juga. Dasar kena hujan hari, harap juga kamu siapa dulu? Hadap benar udah sampai. Orang balik supan ternyata itu. Supan orang balik itu sampai karamat supan. Kecuali Tuhan Sidin itu mau sampai karamat apa dasar atau kawan Sidin sama pada wali mau panik mau dibalas. Itu orang wali itu kawan-kawan di wali mau kayak karamat mau dibalas sebagai karamat juga. Kayak Habib Saleh Kagul tuh lawan Habib Hadi Al-Haddar Banyuwangi ya Habib Banyuwangi Habib Hadi bin Abdullah Al-Haddar itu kawan Habib Saleh. Lawan Habib Saleh Kagul pas datang ke rumah Habib Saleh makan dulu Bib enggak saya makannya di kondangan aja nanti enggak di Habib Saleh hari itu panas hari itu impian ente bila kada makan di rumah anak hujan lebat Bib. Wah, ada ya Habib Hadi kalau orang ke rumah Habib Saleh, hujan segala-galanya. Itu namanya Habib Saleh memancing. Karena Habib Saleh mau kayak karamat, hari panas langsung hujan. Habib Hadi membalas. Tentunya pakai karamat juga. Habib Hadi ada selendang di bahu, ada rida diputar Sidin 3 kali. Diputar Sidin, langsung hujan taduk, matahari timbul pulang. Akhirnya Habib Saleh tepuk tangan. Wih Habib Hadi, akhirnya ente keluarkan juga simpanan ente. Nah itu orang wali mau kayak karamat karena diumpati karamat. Nah mungkin
awam ini jangan ada bapak ada ya bapak langsung dirura ya tak kedua pas anu deh hujan ada jadi siapa dulu dong menjadi mendoakan pas ada harap menggawe turunannya Allah jangan ada bersama jangan bapak ada di ujung-ujungnya bisa jadi ihanah penghinaan dari Allah kayak Musailamah al-Kadzdzab ya Musailamah waktu Musailamah mendoakan orang mata buta mestinya orang aku jadi nabi mendoakan mata orang buta amping buta. Baik Musailamah mendoakan mata orang buta sabada pasti cakar wajah. Itu namanya ihanah dari Allah, penghinaan yang Allah berikan kepadanya. Pas kamu jadi nabi, mudil bener kelakuan. Ya Allah ya. Nanti kisahnya tadi. Kalau tinggal lagi jawab gitu. Nah itu Habib Abdurrahman bin Mustafa. Terus kira-kira 5 menit jam sampai situ. Nah kedua kawan sidin Habib Syekh bin Muhammad Al-Jufri itu waktu selesai mengamalkan Bidayatul Hidayah berdapat dengan Nabi disuruh Nabi kemana? Ente hijrah ke Malibar. Malibar dari mana? India. Diberi Nabi apa? Talam. Ini bawa ke India. Suatu saat ini manfaat. Talam itu dibawa Sidin ke India. Ternyata talam itu jadi karamat Sidin. Barian Nabi tadi di India orang kena kelaparan, talam Sidin itu bisa memberi makanan cukup untuk orang berapapun. 10 menghadapi 10 cukup, 100 menghadapi 100 cukup, 500 menghadapi 500 cukup. Bayangkan itu talam barian Rasulullah. Sampai sekarang kata Habib Umar menceritakan di ceramah beliau, talam itu masih ada di India. Masih ada di Malibar, dekat dengan makamnya Al-Habib Syekh bin Muhammad Al-Jufri di India sana. Belum datang kisahnya aja ke suatu India belum. Anda pakai India, tapi siapa mirip? Mau diharap orang Arab banyak mengerti bahasa Indonesia. Halal ya Arab. Indonesia bungas. Tahunnya itu pandirnya. Di India ada pandiran Mahabbat nih. Kau punya orang India lebih di Makkah ya Allah, ia bila mengadu kepada Allah kayak anak menangis ada berkuitan. Orang India itu berhati-hati artinya, tuntut tawakal berdoa di multazam. Bahasanya tuh kayak anak merengek lawan kuitannya. Ya nah, lugatnya seperti itu. India tuh jabat ya Allah, ya nah, gitu. Ya Allah. Ya Allah aja. Ini محبة kita benar rasa tertawa ada juga menangis jadinya India tuh mengunajat itu maka India ini mengambil berkat dari luar pada kita orang Banjar kita orang Banjar kan tujuh mengambil berkat India luar lagi karena bila dia hendak berduduk di kawasan Masjidil Haram di Madinah hendak berduduk aku dipusur dulu pakai tangan dianggap ke mata dianggap ke pipi dianggap ke dada hanya berduduk karena dianggap ini tanah mulia semuanya mulia nah itu anu tuh makam Ibrahim aja wah dia ke dicium pakai dia ambok askar nah dicium dia askar jelas kuat ini jangan tapi malah dia askar haji harik ayo jalan sariknya ini dia kepala juga ini dia Allah habis ini ya hari itu sudah meminta anak atau ini bisa berjujur lah Devi Sinta pipinya beruang Karina Kapoor lakiannya Heritek Rosa Syahrukh Salman Khan Amitabh Bachchan Salman Khan tuh bujang kayak ini ada kawin sini tahu nggak apa dicarinya iya aja belum tahu jawabannya Salman Khan tuh ada kawin nggak tak nonton YouTube semalam YouTube aja Salman Khan bujang dia tahu kan bujang katanya cuma bujang YouTube bujang bisa juga cari orang muda yang kan jadi kadang hanya orang muda kawin orang Turki tapi ada juga orang muda kawin orang India ada kawan di tengah sebelah mata muda luar biasa
Lalu Habib yang terakhir setelah mengamalkan hidayah mendapat Nabi, Al Habib Abu Bakar bin Husain bin Bagi. Dibalik Nabi tongkat. Ini tongkat atau dari ikan pulang ke Aceh. Disuruh Nabi pulang ke Aceh. Berangkat ikan dari Madinah sini ke Aceh, langsung berangkat. Ini tongkat bawa. Saksi sejarah mengatakan, namun sampai sekarang penunggu makom beliau menceritakan manakibnya Habib Abu Bakar bin Bagi. Tongkat pemberian Nabi Muhammad yang menyertai beliau pergi ke Aceh itu menjadi sebuah karamat luar biasa. Pas Aceh itu zaman paceklik, zaman krisis, orang-orang Aceh banyak yang kelaparan, orang Aceh banyak yang kada duit, maka tongkat itu dihantam oleh Habib Abu Bakar bin Bagi ke tanah balah, mengeluarkan harta karun sing banyak. Dok, hantam sini balah tanah keluar hatinya. Amas sing banyakan dibagi sini di kampung-kampung yang amas. Maka orang zaman itu hidup makmur berkat tongkat pemberian Nabi Muhammad SAW tadi. Amas dibagi-bagi sedikit. Itu untung tak Habib, jangan tak kita ramai. Nabi dari kita tongkat juga enggak bisa tongkat untuk membalas tanah kalau orang amas ramai kita nak bagi. Ulun kira di Sungai Bandar ini banyak amas. Juran di Sungai Bandar ini banyak amas. Insya Allah seputaran masjid ini bisa banyak amas. Insya Allah, tapi ditutupi ulang. Biar kalau mematuhi nama tutupi itu kalau enggak. Insya Allah nanti kiraan di belakang masjid sini mah ada. Insya Allah. Ulun kada sok tahu tapi insya Allah lah. Insya Allah tapi tutupi ulang. Bila waniha macam iya terbang. Insya Allah banyak pian. Kalau enak siapa tahu suatu saat pian di Sungai Bandar ini ada perlu apa? Timbul mengeluar kita ada mustahil. Nah jangan keluar. Bedi timbang 40 kilo emasnya. Nah sama Sungai Bandar ada lagi ujung Molong ada juga Sungai Kisra tadi ada juga. Ada gedung ada Sungai Mesra. Kalau orangnya mesra kan ada pokoknya sungainya benar mesra betul. Ayo berbagi ke jalan kuanta dibagi di Sumberang situ Kampung Kuning Utaratin bagi berdaan muninya mengeluar. Tapi pertanyaannya kapankah ia keluar? Bahaya jangan menghayal. Jangan hidup ada jangan menghayal karena denda itu jangan dihayal. Ariman ada mendasar aja kipian kada baca kata lain alladzi li ghairi la yasil ilaik walladzi kusim la hasilul ladek. Mendasar kada ampun kita kada baca kata kita. Mendasar ampun kita pasti sampai dengan kita. Jurang bahari rezeki halang kada taka musang, rezeki musang kada taka halang. Nah itu tuh mendasar rezeki pian amas di sini debat kok kena. Tapi berdasarkan ada rezeki biar sih bagi orang sampai hari kiamat itu. Nah, gitu. Tapi masjid Tuhan ini banyak berkahnya ya. Ada kegempaan, ini banyak benda-benda bersejarah ini bisa. Macam ulang bisa. Kurang lebih lagi bisa ketemu di sini. Kalau ada nahabat mahal di sini. Kau ini ada boleh aja ya. Ada rumahnya mereka, ada rumah yang gitu. Kalau di masjid sini, ada sawah di masjid ini mahal banget harus bisa ada tuh tamu sekali sebelas. Nah, kau kan diangkat sini tak apa-apa. Minta maaf kau lah. Oke aja kau lah. Oke aja. Ada serius ada. Dia kalau kujuran ada bincang gitu. Pelopotnya dan jujur. Ada tingkatnya bisa terangkat. Allah, kayak ulit di malam lah. Kayak ulit semua lah. Ya malam. Kayak ulit nggak jadi kan. Udah tahu di malam lah. Intinya bangunan bahari ya nanti berkah benar. Nah ini contoh Habib Omar kemana-mana ambil berkah. Ayo kita bang ketujuh lah ambil berkah. Dari perjalanan itu karena mungkin sebelum Nabi sampai, sebelum Nabi sampai kepada Allah, Nabi lebih dulu mengambil berkah. Yuk menghadap sampai banyak mengambil berkah orang soleh. Mau orang solehnya masih hidup, mau orang soleh yang sudah meninggal dunia. Banyak lagi pelajaran kisah Islam yang ada. Sampai kita Nabi berdebat, sampai Nabi bulik apa-apa kelakuan Nabi itu beradaan kelakuan orang-orang ma'rifat.
beradaan itu. Biar tidak mengaji panjang lebar, mengaji dan kitabnya bujur-bujur. Anwarul Bahiyah kafir ngaji dan dir kafir mengaji. Kurang itu ada hikmah yang tersembunyi di dalamnya. Jam 11 dah, ingin sedikit dulu lah. Kita rela pihak kita pihak. Ya, zaman yang benar berbeli udah. Menyambung beliau. Ya, ingin sedikit dulu. Nama-nama bujurnya ambil, nama-nama salahnya tinggal. Mau ada nama bina ada baik, jangan ditakut. Buang aja, ambil nama baik tinggal dulu. Misalnya nama baik sandal tuan dulu. Hilang sandal tuan dulu. Tapi bayi hilang sandal tuan dulu didoakan dulu, ya Allah ya Rabbi, nama juntan sandalku mudah jadi orang sugih. Setahun kemudian dasar sugih, nama juntan sandal dulu tadi. Pastinya sugih, kita damai pada guru belum minta maaf ya. Kenapa sih jika pada salah kalau aku ada guru nambah hari juntan sandal dia ya udah berapa. Ini kenapa aja guru itu minta maaf. Alhamdulillah udah jadi orang sugih. Alhamdulillah ujar Tuhannya bagi sekian doakan jadi orang sugih. Alhamdulillah gue berkat juntan sandal dia. Tapi ini jangan dituruti. Dari 1000 orang paling seikong yang terjadi itu. Kebanyakan bila mencuman sandal tuan guru dasar ketulahan. Apalagi gurunya baca dua saifi selesai dia habis tuh malam ada lawan gurih. Awas tuh aja sih dia memakai sandal guru yang hari malam yang saudara terbang. Ya, yang sedikit kesimpulannya apa? Yang udah sampaikan. Sebelum mendapatkan ma'rifat, langkah pertama yaitu mencari guru. Yang kedua, patuh dengan guru. Yang ketiga, banyak mengambil berkat. Sisanya pelajaran yang lain, cari lagi di kesempatan-kesempatan lain guru-guru kita menyampaikan. Guru itu aja yang disampaikan. Minta rela, ada salah ada khilaf, khususnya kepada guru-guru ulun yang hadir di sini. Tadi ada Malim Sadri, Malim Salam, Malim Hamidin, ada Malim Ansari. Jangan jauh kita lihat. Mulai tadi kasih. Dalam belum ada salah buat dia berataan. Mudah-mudahan berataan hadir malam hari ini dan yang mengikuti live streaming melewati MT Rodatul Mubarak. Mudah-mudahan berataan panjang umur, sehat walafiat, diberikan rezeki yang halal, makbul, berataan hajat, nama-nama hutang mudahan lakas lunas, nama-nama kawin lakas kawin. Bisi anak, dan bisi anak mudahan anaknya Pak Asia, Solemin, Solehan, mudahan kita berataan hidup berkah selama dunia sampai akhirat. Sebelum kita meninggal dunia, kita sudah mendapatkan ma'rifat. Sebelum kita meninggal dunia, kita mudah-mudahan bisa melihat wajahnya Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Minni wa lakum minkum. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.